kalau orang punya kapasitas licik, menipu, dan bisa membohongi banyak orang, Jokowi lah orangnya. Itu kan yang Anda maksud. Ini sama persis dengan 2019, bahkan lebih parah. Sementara kita lihat antusiasme masyarakat pada saat Anies datang ke sebuah tempat sedemikian rupa, tapi di sisi lain kita tahu bagaimana kalau aparat bermain ke bawah, tambah bansos lagi, wah ini berat. Ini aja, cari aja orang dari siapa kayak yang ngerti tentang perbankan atau yang punya akses. Iya. Orang-orang di lingkaran Anies cek data banknya, jamin gue makin kurang. Beda sekali dengan PSI, partai pemerkosa itu. Nyolong suara pula. Ya. Udah nyolong suara, perkosa perempuan anak orang gitu kan, gila itu. Ya. Dengan kepemimpinan Anies selama 5 tahun. Halo, jumpa lagi di Keadilan TV, di podcast Keadilan TV. Masih bersama saya Jerry dan saya Arif. Ya, Bang Arif, kita mau di episode ini bahas apa nih, Bang? Kita Discuss apa nih? ada anomali nih, ada pengusaha Siap. ya, salah satu produser di Jakarta Melayu Festival. Ini 12 tahun ya kan. Dan beliau toko ini sahabat dekat dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies Baswedan. Langsung aja kita kenalkan, Bang. Iya, langsung saja kita sambut Bang Ges Khalifah. Halo, Bang Ges. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang di studio Keadilan TV. Makasih udah diundang. Sama-sama, Bang. Siap, Bang Perdana Ges. nih, Bang. Ini biasanya kalau ada pengusaha dekat dengan para penguasa, Bang. Ini pengen meraup keuntungan, Bang. Iya. Biasanya begitu. Bang. Labelnya. Ya kan? Pengusaha pengen deket banget dengan penguasa ya karena cuan, Bang. Oh. Iya, Abang begitu nggak, Bang? Kebetulan saya bukan tipikal Anggawira ya. Anggawira. Anggawira itu bisnisnya di BUMN. Terus mengatakan saya ordal. Bisnis saya properti. Kalau dia bisnis di BUMN, bisnis Kang Catut. Jadi properti kagak urusan dia dengan penguasa. Iya, Ini namanya ordal tuh jauh-jauh dari Jauh Abang ya. banget. Dan Iya. pada saat saya diminta jadi komisaris, itu lewat fasenya panjang. Iya. Ada proses. Ada 5 orang ahli yang mengasesmen kami. Satu namanya Irham Dilmi, Profesor Doktor. Baik. 2 namanya Marudi Gultom. Iya. 3 Adnan Pandu Praja, mantan KPK. 4 Pak Yuri dari BUMD. 5 Profesor Jaki Baridwan. Kalau nggak lolos dari situ nggak bisa masuk. Iya. Anies menggunakan cara itu. Berarti nggak ujuk-ujuk penunjukan langsung. Nggak seperti yang dikatakan Bang si Ges. Anggawira. Jauh ke dia jadi komisaris di Krakatau itu. Yang asesmen siapa? Beda kelas. Iya, Antara iya. dia sama saya juga beda kelas. Nah, ngomongin pengusaha nih, Bang Ges. Nah, Kita ya makanya kalau dari ringan-ringan dulu konteks nih. pengusaha dengan penguasa, Iya. saya itu ya dari awal saya bisnis sendiri, bermula dari sangat di bawah keramik Oh, bisnis keramik. Bisnis keramik. berawal, terus udah ya, baru ke properti, pelan tahapannya panjang. Oke. Panjang. Ada jatuh bangun di situ ya, Bang? Ya perangkat tipu juga segala macam lah. Tapi hari ini kan banyak yang insan-insan tuh, Bang. 2 hari jadi ketum, ya kan? Baru jadi wali kota, jadi wapres. Itu kalau orang punya kapasitas licik, menipu, dan bisa membohongi banyak orang, Jokowi lah orangnya. Itu kan yang Anda maksud. Biar netizen aja yang menyimpulkan. Licik, kalau- menipu, Iya, dan bohongi banyak orang. bohongi banyak orang. Iya, ya. Termasuk Abang yang dibohongi, Bang. Saya enggak ya. Oh, enggak. Oh, enggak menarik nih, Bang? Enggak. Saya dari awal dia muncul di DKI di 2012 saya enggak tertarik. Tapi kan merakyat waktu itu, Bang. Luar biasa. Iya, tetapi nggak tahu ya. Saya punya segala sesuatu sih nggak tahu. Saya sering kali itu dari insting aja gitu. Jadi mukanya, tatapannya, Iya, saya lihat, iya, iya. enggak lah ini orang gitu. 2012, Bang. Udah lama sekali. Pada saat dia muncul di Jakarta, Jakarta. walaupun ada seorang teman meyakinkan saya sangat luar biasa keberhasilan dia di Solo lah, apa segala macam.
anak-anak saya semua milih dia. Oke. Saya tetap ujungnya dengan segala kesebelan saya dengan Pak Foke, saya pilih Foke. Lebih mending pilih Pak Foke Foke waktu itu. kali. Iya, daripada Jokowi. Padahal di awalnya tuh pada saat putaran pertamanya saya ke Faisal Basri. Basri. Begitu putaran 2 tinggal Pak Jokowi dengan Pak Foke. Alah, Foke aja lah. Berarti kalau itu udah gamblang asal bukan Jokowi. Bukan asal Jokowi, saya merasa ada sesuatu dengan orang ini. Oh, ada something gitu ya. Tapi saya nggak bisa buktikan gitu. Ya. Ini namanya feeling ya Bang. ya, Ada insting ya. feeling yang ya, enggak lah itu orang. Nah 12 tahun kemudian setelah 2012, ya mulai datang kemarin juga 2023, puas dong Bang? Nggak Ini nyampe, bener nih. nggak nyampe itu. Nggak nyampe. Setahun dia jadi presiden udah kita melihat semua, cuman sebagian menutup mata. Ya. Ketika terjadi konflik KPK, dia tinggal keluar negeri. Ya. Bandingkan antara ketika konflik KPK dengan polisi saat itu di masa SBY. SBY ikut campur loh, Ya. menyelesaikan. Oke. Tidak dibiarkan. 2 kali padahal di masa SBY. Iya. Tapi di masa Jokowi baru 8 bulan dia jadi presiden. Ketika kasus dengan Polri waktu itu nggak salah Budi Gunawan ya, Ya. Bambang Wijoyanto, terus Adnan Pandu Prajadan dan Ya. Jokowi keluar negeri. Dia biarkan aja itu. Padahal yang membuat dia itu citranya tinggi sekali karena dia membuat persetujuan untuk pengangkatan menteri itu atas persetujuan KPK. Ya. 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 Belakangan setelah itu malah KPK-nya dilumpuhkan sekalian sama dia. Tapi sih dari awal 8 bulan, setelah 8 bulan atau setahun, nggak nyampe setahun lah. Di periode pertama Di periode pertama udah bilang, "Ah, ini orang nggak bener. Kalau ingat-ingat kasus itu ya, dia tinggal, dia nggak urus itu. Ya. 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 Nah di pemilu sekarang nih Bang, mulai dari campaign kemarin, pasti kan Abang ada Mengikuti suara kebatinan lah 2019 itu, perjuangan. tahun 2019, saya ingat sekali itu. Saya masih di Ancol. Baik. Ya. Menjelang Pilpres 2019. Dan Fadlizon saya yakin juga ingat apa yang saya katakan. Saya diundang di rumahnya dalam sebuah acara, banyak teman juga yang hadir. Saya katakan kepada Fadlizon, "Zon, lo mundur aja." Kenapa Bang? Lo akan menang. Wah, survei kita tinggi Bang. Macam-macam lah dia berasa. Nggak mungkin dia bilang. Apa alasannya? Gue baru dari Ancol, ribuan kepala desa dikumpulin sama Jokowi itu. Di 2019. Iya. Sebelum Pilpres tapi Oh, ya. sebelum Pilpres. Iya. Bagaimana caranya lo bisa menang? Sementara cabang Gerindra pada saat itu ya, di Cianjur aja lo kagak ada. Oke. Bagaimana bisa nyampe ke desa yang paling ujung di bawah itu? Sementara Jokowi sudah memainkan itu. Itu 2019 dan pernyataan saya Ya. Oke, iya. saat itu. Nggak menang ini Prabowo itu. Walaupun dia dengan Sandi dan sangat. Nah masuk 2024 ini kita berpikir dia sudah habis kan? Ya. Punya harapan dong Oke. untuk dia menjadi negarawan, menjadi apa Soft gitu, landing apa ya? ya kan? Husnul Khotimah. Lalu ya kalau Anies kan memang udah dengan sendirinya setiap dia kemanapun, bahkan pada saat dia berhenti menjadi gubernur selesai masa jabatan, orang menyambut dia dengan teriakan presiden terus gitu kan. Sudah kita berharap bahwa dia akan seperti SBY, selesai dengan baik, menjaga demokrasi dengan ini. Walaupun kita sudah tahu dia menggunakan Ganjar pertama dengan 3 partai itu sampai Pak itu juga dipecat dari P3 dengan semena-mena gitu kan. Mulai agak-agak itulah, tapi kita masih semoga civil society dan lain-lain masih mampu menjaga. Ya. Oke. Lolos Gibran. Ya sudah, di sepanjang perjalanan Pilpres itu saya kemanapun saya jalan, maka suara dari teman-teman di bawah itu, terutama di Medan, Di Medan. Pak Kepling kami Pak, itu dipaksa Pak. Pak kepala, kan begitu ceritanya. Ya. Jadi
ini sama persis dengan 2019 bahkan lebih parah. Sementara kita lihat antusiasme masyarakat pada saat Anies datang ke sebuah tempat sedemikian rupa, tapi di sisi lain kita tahu bagaimana kalau aparat bermain ke bawah, tambah bansos lagi, wah ini berat. Jadi satu sisi kadang optimis, tapi realitas kita akal sehat kita, ini kita melawan negara ini. Berat. Berat. Kan kalau yang cuma di campaign itu kan buih ya. Ya. Tapi begitu Anda dapat bansos tapi KTP-nya diminta, Tapi abang temui itu bang. temui. Gua nggak berani ngomong di sini kalau saya nggak ada. Temui. Iya. Apakah salah satunya yang di Medan tadi itu Iya, teman-teman abang? iya. Mereka cerita minta kita punya jawaban, kita tidak punya instrumen untuk melawan itu. Melawan negara, menarik itu Pak. Kita nggak punya instrumen, bukan kita tidak tahu. Tapi bagaimana caranya? Kita tidak punya instrumen. Kita bukan alat negara, kita bukan siapa-siapa. Artinya ini bang, ya mungkin selama ini kita karena kita nggak melihat langsung ya, artinya nggak in charge ke Pak Prabowo, Pak Anies atau Pak Ganjar. Isu-isu soal penekanan terhadap kepala desa ditekan, beberapa masyarakat ditekan, ASN ditekan itu benar terjadi. Yang logik begini ya, salah satu ya, yang contohnya ya. Iya, Bupati Sidoarjo iya. yang Baru tersangka. iya. Saat Anies di sana itu ribuan orang kumpul. Bupati membantu. Hmm. 2 hari nggak lebih, mungkin seminggu atau berapa. Kasusnya muncul, Iya, langsung berubah arah, iya, pindah ke 02. Itu apa? iya. Selesai itu tetap aja dia tersangka. Iya. Orang bisa pindah tiba-tiba tuh nggak mungkin tidak ada alasan dong. Iya. Alasannya apa? Ya secara saya berasumsi, tentu aja spekulatif. Iya. Ya kalau bukan tekanan apa lagi? Ada murni hati nurani, ada tekanan. Ada tekanan. Kan kasusnya muncul kan? Iya. Iya. Dan pada saat itu juga. Gitu. Iya. Itu contoh aja faktual yang bisa kita. Iya. Pasca rame-rame mendukung Mas Anies waktu itu, kasus muncul, pindah dukungan. Pindah dukungan. Padahal waktu itu yang ngumpulin juga mungkin orang ini juga. Iya. Termasuk juga ayah mertuanya. Kan kiai besar di sana. Iya. Sangat membantu. Nah, kira-kira Bang Ges melihat perkembangan ke depan nih dari Iya. kacamata Bang Ges, andai kata nanti jadi dilantik, bagaimana pemerintahan Prabowo Gibran ini, Bang Ges? Untuk saya Nah, untuk Bang Ges sendiri pandangannya ke depan 5 nggak tahun punya ke depan. harapan. Harapan aja nggak punya bang? Nggak punya. Tidak punya harapan. Apa? Berikan saya satu argumen yang bisa kita melihat bahwa ke depan kita punya harapan. Dalam wujud apapun. Sisi pertahanan menurut bang? Selama ini apa? Selama Prabowo jadi Menteri Pertahanan. Iya. Ada Alutsista bertambah. barang bekas dengan pola gini ya. Sesuatu maju melewati proses yang mengangkangi undang-undang dengan segala cara kayak gitu. Terus dia akan berlaku benar. Oke. Sampel dari situ ya, Bang. Ambil sampel dari situ ya. Mana bisa? Dari yang kotor melahirkan yang bersih. Ini kan bukan saringan air ini. Ini kekotoran yang dipakai untuk menggunakan kekuasaan menjadikan dia. Dan bicara kekuasaan ke depan, pengaruh Jokowi masih ada nggak, Bang? Menurut Abang? Anaknya kan masih. Oke. Dan Prabowo kan tetap butuh dukungan. Orang-orang yang tetap masih loyal, bukan masih loyal menurut saya, masih tolol untuk mau dibohongi dia. Menurut Abang Prabowo sama Jokowi itu akan terus
bergandengan tangan tuh Bang. Kepentingan politik itu akan membuat dia terus, Iya. Kita bukan karena sesuatu yang kesamaan ide apa. satu Oke. kepentingan aja. Kepentingan aja. Prabowo butuh menjaga kekuasaannya, Oke. butuh para loyalis Jokowi akan tetap di situ. Simbiosis mutualismenya ada Bang ya. Karena kan ada anak Jokowi di situ. Iya. Jauh sebelum ke sana sebenarnya Bang. Ada hal yang sebenarnya saya pengen tanyakan. Kedekatan Abang dengan Pak Anies. Ya. Kalau aku lihat dari Instagram Abang gitu ya, Pak Anies datang pas Lebaran. Itu berarti deket banget Bang antara Abang dan Pak Anies. Abang sendiri berpartai Bang? Ya, Enggak. Tapi di TV-TV Abang ngomong politik terus Bang. ya Dan gini ya, sangat saya punya kekeh. latar belakang begini ya. Saya punya latar belakang aktivis. Saya HMI. Saya ngelola pendidikan. Ada 4 sekolah di Jakarta yang sekolah. Oh. Oke. Secara hidup saya udah selesai. Untuk pribadi udah clear. Pribadi udah selesai. Anak saya 3. Semuanya udah saya nikahkan. Udah saya rumahkan. Bahkan sekolahnya hampir semuanya S2. Jadi untuk pribadi saya udah selesai. Nah, tinggal bagaimana hidup saya ini bermanfaat untuk orang banyak. Nah, ada orang yang bisa saya titipkan harapan. Namanya Anies Baswedan. Iya. Yang selama 5 tahun memimpin Jakarta itu, kita yang berada dalam lingkaran dia, yang akalnya sehat tentunya, dan saya berani melawan siapapun pengamat kota, siapapun dia. Bicara tentang kemungkinan Anies di Jakarta, saya tantang itu. Kita puas selama dia 5 tahun memimpin. Beda sekali dengan PSI, partai pemerkosa itu. Nyolong suara pula. Ya. Udah nyolong suara, perkosa perempuan anak orang gitu kan, gila itu. Ya. Dengan kepemimpinan Anies selama 5 tahun, beda sekali. 5 tahun itu, bayangkan ya, belum pernah ada orang kebakaran di Jakarta ini bahagia baru di zaman Anies. Kebakaran loh. Habis kebakaran dibangun ulang, ditata jauh lebih baik. Kampung Gembrong Gembira, Kuitang, Kuitang iya. kan jadi jauh lebih baik. Iya. Belum pernah ada rumah-rumah di kawasan Kumuh dapat akses air bersih. Karena kan terhalang. Karena tidak bisa dapat air bersih karena tidak punya IMB. Oleh Anies diterbitkanlah IMB kawasan. Agar mereka dapat air bersih. Orang miskin benar-benar diperhatikan. Baru di masa Anies. Gimana kita tidak puas? Solid, punya kompetensi, tidak korup, pintar. Banyak negara menghargai dia, makanya dia menjadi wakil ketua para pemimpin kota di berbagai negara. Yang selama ini kan Jakarta tidak pernah muncul, baru di masa Anies muncul, baru terlibat. Dan bagaimana cara dia menangani COVID di Jakarta? Kalau pemerintah pusat mengikuti apa yang diinginkan Anies, nggak terjadi kan berlama-lama seperti itu. Iya. Banyak hal lah bercerita tentang Anies. Makanya saya katakan, siapapun dia, mau si penipu Grace Natali, mau si penipu, saya bingung menyandingkan siapa ratunya, antara Grace Natali atau sama Ramani. Tapi dua-duanya juara kembar aja lah dalam soal tipu menipu itu. Dalam soal bicara Jakarta. Kemarin dari PSI mengatakan lagi Jakarta tidak butuh Anies. Yang benar adalah Jakarta tidak butuh PSI, partai pemerkosa nyolong suara. Ini pidana loh Bang. Siapa? Abang ngomong Silahkan. begini. Dan saya bisa mempindahkan akan mereka juga terhadap fitnah yang berkali-kali mereka lakukan. Apalagi ada Armando itu, pecundang satu itu. Iya. Ini das gitu. Abang sendiri Anak Jakarta. nggak pernah dapat ancaman apa Bang? Iya di TV kan Abang berani mau lawan siapapun, jebret. Ada pernyataannya Munir. Iya. Hal-hal semacam itu nggak perlu diungkap. Jangan kalau Dr. Jose Rizal, Iya. yang bangun rumah sakit Indonesia juga, ya kebetulan saya juga ikut di Mercy, orang dia. Jangan pernah meneteskan air mata di depan musuh. Oh. Kalau Munir jangan pernah menyatakan siapa yang mengancam kita, nggak perlu.
kita anggap tidak ada. Kita anggap tidak ada ini berarti ada kan, barangkali kan. Iya iya iya. Jadi jangan membesarkan mereka. Apa sih gitu? Nah kami melihat, saya pribadi ngeliat abang konsisten banget pro Anies gitu bang. Ya. Kita berandai-andai nih bang, berandai-andai kalau ada putaran kedua itu Anies ternyata lanjut. Yang pertama Anda katakan saya konsisten Iya. benar. Iya. Alhamdulillah ibu saya mengajarkan untuk hidup itu istiqomah, konsisten. Dan jangan, saya berdoa jangan sampai kalau dalam bahasa hari-hari di kalangan Betawi itu olehafat ya. Ya. Jangan sampai terjadi. Saya seperti Ali Muhtar Ngabalin, seperti Fahri Hamzah. Jangan sampai kayak gitu. Dan saya berdoa jangan sampai anak cucu saya seperti mereka. Saya sebut lagi, jangan pernah ya Allah anak saya, anak keturunan saya seperti Ali Muhtar Ngabalin, seperti Fahri Hamzah dan lain-lain orang seperti itu. Itu prinsip ya bang? Ya. Jadi kalau Anda katakan saya dukung Anies dari tahun 2008 sampai hari ini. 2008. Jadi Oh. saya tidak akan semoga seterusnya tidak akan mau menjadi orang yang kemarin mencaci maki Prabowo, Sekarang hari ini oh, puja-puji Hmm. seperti PSI yang mengatakan Prabowo pembohong, tapi sekarang atau seperti Ali Muhtar Ngabalin caci maki Jokowi terus jadi penjilatnya, Iya, iya. atau demikian juga kayak Fahri Hamzah yang saya sebut barusan. Iya. Saya semoga sampai akhir hidup saya tidak pernah menjadi orang seperti itu. Dengan catatan Pak Anies pun dapat terus membawa harapan dari Bang G sama-sama. Kalau pendukung dia yang berlaku lain. seperti itu saya tinggal susah amat. Iya. Oh iya. Karena ada yang Lagu nggak hidup dari dia, nggak bergantung sama dia, kita hidup sendiri. Kan kenapa kita mendukung dia? Karena kita percaya ada harapan yang kita titipkan. Iya, iya. Di beberapa podcast abang juga ngungkap bahwa siapapun yang deket Anies, Mas Anies ya akan tambah miskin katanya bang. Gimana tuh, bang? Itulah yang apa ya? Itulah yang terbalik gitu kan ya. Apa diminta sama Mas Anies apa gimana bang? Jadi begini, orang-orang di lingkaran Anies itu satu memang kita tahu polanya Anies ya. Ya. Dia akan sangat tegas untuk orang-orang yang maling, Oh Mas Anies itu. tidak peduli siapapun, Hmm. bahkan termasuk temannya sekalipun. Jadi ya sudah, yang di lingkaran Anies itu tahu polanya Anies seperti apa. Misalkan saya jadi komisaris Ancol, Ya. gaji komisaris BUMD itu kecil bos. Sementara relawan ada berapa puluh ribu. Ya. Kalau lama bang anak saya mau disunat, bang kontrakan rumah saya habis, bang anak saya belum sekolah, Ada belum aja pasti, bayar, ya, bang iya, listrik Bang. rumah saya sedikit nggak besar, tapi karena banyak dikapitalisasi kan jadi gede. Hmm. Nah bagaimana mengakomodasi itu bang? Ya kan mau konsekuensi, Uang pribadi lah keluar. orang pribadi nggak ada urusan. Jadi kalau ditanya selama ini, ya kalau kepuasan batin, mengkayakan batin iya. Tapi kalau memuaskan materi enggak. Dan saya jamin itu. Dan saya gini aja, cari aja orang dari siapa kayak yang ngerti tentang perbankan atau yang punya akses. Iya. Orang-orang di lingkaran ini cek data banknya. Jamin gue makin kurang. Dan Pak Anies cukup mengontrol soal prinsip ini. Saya tidak tahu ya. Oke. Yang jelas kita tahu bahwa kalau ada yang ini tanpa sepengetahuan kita tiba-tiba orang itu jauh ya. Oh. Langsung Cara dia memisahkan memberikan diri. hukuman itu tidak seperti yang ini. Iya iya iya. Dan dalam konteks hukum ya korupsi dan sebagainya, Mas Anies nggak peduli siapapun dia, Bang. Tidak peduli. Makanya ketika dia dicoba dihambat dengan Formula E, Ya. kita yakin betul bahwa itu adalah cara jahat untuk menghambat Anies. Iya kan sampai sempat dipanggil KPK waktu itu, Bang. Iya. Dan kenapa Anies itu tidak berniat sama sekali ya
tidak berniat mencalonkan diri sebagai presiden sebelum masa jabatan di DKI habis. Ya. Oke. Dia nggak kepingin sama sekali. Dia maunya tuh setelah selesai. Jadi sesuai dengan komitmennya 5 tahun. Hmm. Tetapi ketika KPK mau gelar perkara di hari Senin tanggal 3 itu, kan kita sudah tahu tuh. Ya. Nasdem buru-buru ambil sikap Declare declare Anies. untuk menjaga Anies. Ya. Dengan segala resiko yang mereka hadapi, dengan segala hormat saya dengan Pak Surya Paloh. Oh, salah satu alasannya makanya langsung. Bukan salah dipercepat. satu alasan, hanya itu alasannya. Oh. Rencananya itu November, dekat dengan ulang tahun Nasdem. Oh, Tapi karena deklarasi. genting, suara hari-hari itu, maka Pak Surya Paloh dari Singapura pulang ke Jakarta. Hari Minggu mereka rapat, Senin deklarasi jam 10 pagi. Adu cepat dengan KPK. Iya, iya, iya. Dan saya tahu persis bahwa Pak Anies itu dari awal kita ngobrol kepingin kalaupun ada pencalonan sebagai presiden setelah selesai jadi Gubernur. gubernur. Padahal kan masa deklarasi itu Bang Gris, Bang Arif kan ramai tuh yang Demokrat marah-marah, kesal. Itu setelahnya. Ini di awal-awal ya, itu waktu pertama kali Nasdem mendeklarasikan ya. Ya, Nasdem deklarasi. Beda masa ya. Oh. Kalau itu dengan Demokrat setahun setelah berjalan, Oh, hampir setahun. oke. Setelah akhirnya gabung sama Lain PKB. ceritanya lagi itu. Beda momen ya. Beda Oh, momen. oke. Iya, iya. Tapi iya. Nasdem deklarasi itu semata-mata untuk mempercepat agar KPK tidak Buru-buru itu, gelar perkara itu. Karena abang ada di lingkaran Pak Anies bang, apa waktu itu jawaban Pak Anies setelah dipinang sama Pak Surya? Apakah menolak dulu atau langsung terima? tidak, karena kita sudah tahu situasinya. Bang, Kita mendukung. berterima kasih. Mendukung ya Bang. Bahkan gini, saya mendapatkan informasi bagaimana perilaku KPK, oknum-oknumnya ya. Sudah sebelum tanggal itu, 1 bulan sebelumnya. Berapa kali mereka lakukan rapat, melakukan segala macam. Dan saya punya itu informasi itu. Tapi nggak mungkin saya teriakan ke publik, karena kalau saya teriakan ke publik, alah, terang aja lo bela karena lo kan temennya. Ya. Subhanallahnya oleh Tempo entah dapat dari mana mereka diberitakan secara jauh lebih detail. Tempo memberitakan itu. Apa sih judulnya itu? Pokoknya bukan kesan ya, fakta yang diungkap Tempo adalah pemaksaan terhadap kasus Formula E, kira-kira gitu. Iya, 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 iya. Bungut itu Bang. Ya. Iya, Apa sebenarnya yang menjadi ketakutan pihak-pihak menjegal Pak Anies itu bang? saya kira karena bersihnya ya. Karena bersih. Ya faktualnya kan reklamasi kan. Iya. Ya. Sampai akhir masa jabatannya kan tetap dia tidak berikan ruang. Padahal berapa ratus miliar yang dia bisa terima. Iya. Tapi Pak Anies nggak mau milih itu ya. Tidak mau. Dan dia katakan secara jelas, saya tidak berencana merupiahkan jabatan ini. Dalam banget itu. Jadi 5 tahun kemarin selama Anies memimpin Jakarta itu, secara materi kita tidak mendapatkan apa-apa itu. Tapi secara batin kita puas. Kepuasan batin tadi ya Bang. Iya. Bagaimana? Anda lihat sendiri bagaimana pada saat warga Kampung Bayang bertemu dia di acara Desak Anies. Apa kalimat yang keluar? Pak, kangen Pak. Warga miskin ketemu dengan bekas gubernurnya. Pak, kangen, dan memeluk. Dan tidak nggak ada pencitraan di sana. Itu suasana batin yang terekspresikan begitu aja. Kan kita nggak tahu ada orang Kampung Bayam datang saat itu. Iya, Orang acara juga acara Desak Anies kok, acara Spontan diskusi. aja waktu itu Bang. Spontan aja. Dan lihat aja di mana-mana banyak videonya dia. Bagaimana mahasiswa KJMU, Pak saya orang yang berhutang dengan Bapak. Atau orang-orang tua lah. Seperti saya. Sebelum Anies jadi Menteri Pendidikan,
itu kita lebih khawatir dari anak kita sendiri karena mengalami ujian nasional itu kan. Iya, Ya. iya, Kan khawatir sekali itu. iya. Tapi setelah Anies kan dirubah itu. Gak ada lagi di ujian nasional yang membuat orang Kalau lulus. itu momok banget itu bang. Momok banget. Momok banget buat orang tua Pada saat itu. Dan momok banget bagaimana apa tuh namanya orientasi siswa yang banyak orang terbunuh. Oleh Anies kan dihapus semua hal-hal kayak gitu. Ya. Persekusi segala macam. Ketika dia kan saya ngelola sekolah. Ya. Ketika dia diberhentikan jadi menteri apa yang terjadi? Saya datang ke sekolah saya ada 4 atau 5 guru datang ke ruangan saya menangis. Karena mereka itu tiap bulan dapat surat dari Pak Anies untuk dibacakan di setiap acara upacara. Dan surat itu selalu imajinatif. Setiap Senin. Reguler itu bang. Iya. Dan yang membuat Anies dipecat oleh Jokowi apa sih? Oke. Apa bang? Karena Anies lebih cemerlang kinerjanya daripada dia. Dan itu bersinar gitu loh. Mengantar sekolah anak di hari pertama. Program Itu Pak- kan luar biasa. program Panis. Dan ada, saya mencatat, cuman saya nggak hafal ya. Ya. Ada 42 program Anies yang jalan selama 2 tahun selama dia jadi menteri. Cuman karena udah lama jadi saya nggak. Iya. Hanya 2 tahun. Hanya 2. Tapi kan seharusnya Pak Jokowi nggak harus Ada satu lagi. memecat Iya ya. bang. Ada satu lagi. Dia menyelamatkan uang negara 23 triliun yang diklaim oleh Sri Mulyani seolah-olah dia. Tunjangan profesi guru. Tunjangan profesi guru. Iya. 23 T. 23 triliun yang orang ini. Tunjangan gaji profesi guru itu tidak lewat Mendikbud, itu langsung ke daerah Oh. untuk guru. Ya. Nah, diteliti ternyata ada yang gurunya sudah meninggal, sudah pensiun, udah segala macam. Jumlahnya itu 23 triliun. Oleh Anies lewat dirjen dikirim surat ke Kemenkyu Laporan ini segala macam. laporan Oke. bahwa terjadi kelebihan. Oke. Tanggalnya pun jelas gitu loh. Buka aja deh di Google Ya, Anda buka, saya tantang nih. Oke. Semua ke teman-teman yang melawan saya soal ini. Ya. Oke, Pak. Ada tanggalnya. Oke. Surat dari Pak Anies. Kementerian. Kementerian. ke Kemenkyu. Baru Kemenkyu balas. Barulah dana ini. Artinya yang menyelamatkan siapa? Tetapi dibalik Anies diberhentikan seolah-olah karena korupsi uang 23 triliun. Iya, iya. Dan laporan 23 T tadi yang meninggal apa segala macam itu bisa seperti dipertanggungjawabkan. Ya, kalau tidak itu kan nggak dikirim surat. Iya, Tapi kan iya, iya. karena cara dia itu cara bernegara, bermartabat, maka yang dia bikin surat bukan ngomong lewat mic. Iya. Oh. Iya. Kan kalau nggak dia orang kan pengennya jadi pahlawan. Iya. Dia tidak. Dia bikin surat agar muka negara ini, wajah negara, wajah pemerintah itu Cerah. wangi. cerah di mata publik. Memang selayaknya kan kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi waktu itu Bang, berarti di saat Pak Jokowi jadi presiden, Pak Anies sahabat Abang jadi menteri, gimana tuh Bang? Saya nggak pernah nemu. Nggak pernah. Gue kagak pernah. Lu tanya deh, itu kapan pernah jadi menteri? Kapan gue datang ke kantornya? Kalau Ferry udah almarhum ya. Siapa deh yang jadi menteri, teman-teman? Ada satu pun yang gue datangin. Kapan itu pada saat mau diangkat dari menteri sih di rumahnya di Bogor. Tahun 2004 ya. Koalisi PBB itu Yusril kan. Iya, SBY iya, itu. iya, iya. Dia datang ke rumah, ketemu sama kita, saya salaman, moga-moga MS Kaban lihat ini, Bang Siap. Kaban itu. Iya. Bang selamat ya, kita berteman 5 tahun lagi. Berteman 5 tahun lagi. Saya yang katakan itu. Bang selamat, Anda jadi menteri, udah diumumin SBY. Kita berteman 5 tahun lagi. Jadi selama menjabat Abang nggak mau nemuin, Tidak, nggak mau lalu 2 berinteraksi. tahun kemudian, Bang Kaban telepon saya, guys di mana kau? Makanan di rumahku masih halal. Kangen juga dia sama gua. Ya, artinya Bang Aban yang mulai duluan. Abang tetap ada prinsip. Iya, 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 iya. Itu prinsip yang luar biasa. Jadi Iya, ya kadang kita kan mumpung ya, Pak Haji mumpung, Bang. Saya nggak Iya. butuh kekuasaan untuk hidup. Ah. Nah, ini menarik bang, Haji mumpung nggak ada di abang. Abang cukup kepuasan batin, selesai Ya, dengan diri abang. Saya bukan hanya bicara, tolong dicek.
Yang jadi pertanyaan selanjutnya, di lingkaran Pak Anies dari 2 tahun sekarang selama pengetahuan abang itu sama nggak bang sama abang semua? Nggak tahu saya, orang lain sih nggak bisa saya klaim. Tapi sepanjang Anies jadi menteri maupun jadi Gubernur. gubernur, tidak ada satupun orang di dekatnya yang dipanggil KPK. Ya. Malah rekening berkurang. Kan nggak ada yang dipanggil kan? Iya, iya. Jangankan ditangkap, dipanggil aja nggak ada. Yang ada kasus BUMD Sarana Jaya, yang itu pun direkturnya kan diangkatnya oleh Ahok sebenarnya. Iya, iya. Kan nggak ada. Ya, ya, ya. Nah ke depan nih bang, masuk kita masa pilkada nih bang. Ya. Masih bursa-bursa sih bang Pilgub. Pak Anies rencana maju lagi nggak bang Jakarta? Saya tidak tahu. Saya tidak tahu dia maju atau tidak. Belum ada wacana ke sana dari Pak Anies sendiri. Jadi, dan kalau dari sisi saya, selamanya kalau menyangkut Anies langkah ke depan, saya tidak pernah mau mendahului dia. Oke. Kalau Nggak menurut mau memberikan saran apa Pak Anies? Saya kalau bicara ke langsungnya pasti, tapi bicara ke publik nggak akan. enggak akan. Yang hebat kita di Jakarta apa? Kita punya kemampuan kemarin itu untuk menggunakan, dalam istilah saya ya, menggunakan gaya-gaya Italia itu, politik omerta. Politik omerta. Omerta itu artinya tutup mulut. Ya. Berkali-kali PSI itu kejebak sama kita. Gitu. Berkali, ya, Politik omerta. iya, Politik tutup mulut. tutup mulut. Jadi di lingkaran Anies itu tidak ada yang bicara sebelum itu diizinkan. Misal contoh, Ya. Formula E semua orang teriak gagal. Giring, datang ke Ancol dan macam-macam lah. Ya. Semua orang yang tidak suka menyatakan gagal. Kita sudah tahu 1 bulan sebelumnya bahwa Alberto Longo akan mengumumkan di London Formula E akan dilaksanakan di Jakarta. Kita sudah tahu. Oke. Tidak ada satupun dari lingkaran kita yang bicara ke publik bahwa Formula E akan tetap dilaksanakan. Enggak ada. Yang akhirnya itu menjadi surprise. Oh. Oke. Dan itu terjadi berkali-kali. Berkali-kali. Konsep seperti itu. Banyak hal terjadi berkali-kali. Yang orang bicara terus aja. Padahal kita udah tahu. Kita nggak mau jawab. Kita diamkan. Nanti fakta yang akan menjawabnya. Ya, 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 ya. Politik tutup mulut. Politik omerta. Jadi apa dijawab dengan fakta-fakta. Jawab fakta. Itu bisa dilakukan ketika lingkungannya dikit ya. Ya. Lingkungan udah. Tapi ketika masuk pilpres kemarin, ya banyak juga jubir-jubir yang mulutnya ember. Iya, bocor sana Agak sini. susah juga Bang. kontrolnya bang ya. Susah, udah terlalu banyak gitu, ngontrolnya susah. Ya, ya. Dalam konteks MK Bang hari ini Bang. Ya. Gimana Bang menurut Abang? Pesimis, optimis? Apakah ada kejutan atau Kan bentar lagi tanggal 22 nih Bang. Saya skeptis ya. Saya membaca buku Mohtar Lubis tentang manusia Indonesia ya. Feodal, Ya. munafik. Dan rasa-rasanya itu tadinya tuh masuk era reformasi itu kan itu yang kita pengen rubah gitu kan. Ya. Betul. Masuk eranya Jokowi makin parah tuh. Mengembalikan ke hal Orde Baru. yang dulu kita tolak gitu. Jadi saya makin skeptis. Ya mungkin ya akan ada catatan-catatan. Tapi sebatas catatan, setelah itu orang lupa kan. Tapi kan kita manusia ini sekecil apapun harapan itu harus ada bang. Ya Sedangkan memang. abang- Tapi juga jangan terlalu tinggi menaruh harapan nih, akhirnya kecewa. Kayak kemarin Pilpres kan gue optimis banget Anies maju, emang dia keren banget. Tahu-tahu dirampok Jokowi tuh. Setuju. Tetap harus realistis. Akhirnya kan jadi seperti ini Pilpres kita. Kita yakin demokrasi kita bisa berjalan dengan baik, dengan apa gitu. Karena kan kebayang di masa Bu Mega, dia berkuasa tahun 2004 itu. Ya. Oke. Dia tidak lakukan, Walaupun dia bisa kan. walaupun dia bisa. Dia tidak lakukan. Zaman SBY, dia tidak lakukan. Bahkan dia mencari wakilnya di 2009, orang yang tidak dikenal, Iya, Budiono. Budiono.
Iya. Karena dia yakin dengan dirinya. Ya. Masuk di era Jokowi hancur semua tuh. Semua hal yang tidak boleh jadi boleh. Semua hal yang secara normatif itu etika apa tabrak semua. Semua hal. Berarti abang skeptis termasuk demokrasi Indonesia kita ke depan khususnya lima tahun. Wah, udahlah. Gelap bang. Gelap. Prosesnya udah seperti ini kok. Gelap. Ya, saya akan balik seperti yang lama, orientasi bagaimana mencari surga lewat jalan spiritual, ngurus sekolah, ya. Tapi untuk negara yang dengan tanda tangan itu bisa merubah sesuatu, sebagaimana Anies kemarin menutup Alexis, Ya. bagaimana Anies membangun kampung akuarium, saya nggak berharap. Tapi kan skeptis Dalam ini konteks bang, negara ya. Ya. skeptis ini gelap ini kan buat teman-teman generasi muda bang, harus ada sikap, harus ada misi ke depan. Kalau memang ada arahnya gelap, misalkan tanda kutip ya bang, konteks pemerintahan, kita kan juga mesti ada action gitu bang, Ya. dari kitanya masyarakat. Nah, saran dan pendapat abang seperti apa bang gitu? Ini seolah-olah kita punya harapan. Seolah-olah kita punya harapan. Dengan munculnya orang-orang seperti Bu Fitri, Ferry Amsari, dan lain-lain ya. Tentu saja kita juga berharap orang-orang seperti itulah yang menjadi tolok ukur. Tetapi di zaman sekarang ini fakta tidak menjadi kebenaran. Yang menjadi kebenaran adalah persepsi. Persepsi itu dibangun lewat framing. Semu. Jadi ini jauh lebih berat dibanding di masa saya dulu. Di masa saya dulu ada sebagian teman-teman saya yang dibeli oleh Golkar. Ya kan? Ditarik oleh kekuasaan. Tapi mereka juga punya alasan sendiri. Oke. Kalau yang sekarang, semua orang yang punya kepentingan pada kekuasaan memainkan itu melalui jalur media sosial itu yang orang dia bangun. Iya. Cukup parno bang situasinya. Sangat parah hingga seorang Gibran si anak haram konstitusi itu bisa dengan petantang-petenteng 3 bulan yang lalu saya bukan siapa-siapa. 3 bulan yang lalu dia jadi anak presiden yang gaji gua dan rakyat Indonesia. Iya. Kalau lu bukan anak presiden lu kagak ada di situ. Dengan tengilnya itu manusia. Iya. Semua ada proses menuju kepemimpinan. Oke bang, Nggak instan. kita ke bansos Dan bang. itu akhirnya kebenaran itu kan menjadi semu. Iya. Dengan cara membangun tentang siapa dia lewat infiltrasi media sosial kayak gitu kan. Cukup dalam bang, paparan abang tadi cukup dalam. Iya, makanya saya Cukup dalam. terpukau juga. Cukup dalam. Kebenaran bukan fakta yang ada sekarang. Soal bansos bang, Ya. bansos di mana-mana bang, ya kan? Sampai anggaran bansos di saat COVID aja kalah bang, Ya. ya kan? Menurut abang bansos itu money politik nggak sih bang? Bukan lagi money politik. Itu uang pajak rakyat dimaling buat kampanye anaknya. Itu bansos. Tapi kan nggak ada logo apa gitu sebagainya. Siapa Bang. bilang nggak ada di Jakarta lambangnya biru, di mana-mana ada 02-nya? Oh ya? Ada. Itu kan di MK diserahkan bukti-buktinya. Dan itu udah jadi sinyal cukup gamblang. Itu sinyalnya gamblang sekali. Definisi bansos buat Bang Ges tadi itu ya. Bansos itu cara menipu publik lewat itu. Dan di sini bedanya dengan Anies. Bansos ini dia katakan dari pajak rakyat saya cuman dititipkan amanah. Oh sempat viral tuh bang. Kalau bahkan di tentengannya pun ada Bahkan di tulisannya. tentengannya beda sekali. Iya ada Yang tulisan. ini dari Pemprov DKI Jakarta, yang ini bantuan presiden. Ya. Iya. Kan beda. Dengan ini membedakan kelas orang kan.
kelas manusia, watak segala macam. Yang satu itu culas nggak tahu malu, yang satu sangat elegan, sangat tahu diri. Perbandingannya kan di situ. Mungkin karena itu juga selama 5 tahun dia Anies dihajar terus oleh pemerintah pusat karena dia tahu kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Diajar pemerintah pusat. Karena memang kesalahan ya di kita tuh begitu kadang kan. Ya. Karena Mas Anies nggak jadi kan, makanya saya ngomong di Wakanda nih bos. Karena begitu bang, yang bener tuh malah disikat bang. Problemnya kan di situ. Memang itu dia. Tapi perjuangan itu nggak pernah berhenti dia bang. Ya perjuangan nggak boleh berhenti. Nggak boleh Perjuangan berhenti. harus terus. Perjuangan harus terus. Terutama lewat pendidikan ya. Kan kita yang paling parah kan Itu poin, Bang. pendidikan. Itu poin, Bang. Betul. Jadi pendidikan. Ini terakhir bang. Kebetulan aku ada tempat lah di Tebet bang. Di situ ada Eco Park bang. Ya. Selalu rame, bagus lah itu. Sebelumnya enggak bang. Dan beberapa taman yang lain juga mungkin di Jalan Pak Anies dibuka ya dan dirapihkan gitu. Nggak terpublish sama sekali bang. Abang ada di lingkarannya gimana Jadi bang? total taman di Jakarta yang direvitalisasi dan yang dibangun baru oleh Anies, total semuanya kurang lebih 420-an Taman selama 5 tahun. 5 tahun. Anda tahu bagaimana Anies membangun taman? Yang pertama, salah satunya adalah dia menghitung jarak tempuh burung. Jarak tempuh burung. Karena burung Menarik itu punya jarak tempuh, kemampuan jarak tempuh. Betul. Jadi supaya burung itu jarak tempuhnya tidak terlalu jauh di antar taman, maka dia buat itu. Oh. Serinci itu bang. Serinci itu agar unggas bisa hidup dengan riang kembali di kota ini. Bukan sekedar kitanya manusia yang akan menikmati. Ya, itu satu dulu ya. Iya. Pertama. Dan kalau kita diam di sini nih, Ya. maka dari jarak kita duduk ini 900 meter paling jauh 1 kilometer kita akan ketemu taman. Selama Anies memimpin. Ya, ya. Jadi di setiap 900 atau 1 kilometer paling jauh kita Maksimal akan untuk yang- ketemu taman di setiap kita duduk di wilayah Jakarta. Lalu setiap dia membangun taman, cari taman di Jakarta yang selama pemimpinan ada nggak yang template? Beda-beda bang. Nggak ada satupun. Iya beda-beda. Semua beda. Kenapa semua beda? Karena di situ dia survei, dia riset. Mayoritas lansia, mayoritas anak kecil atau siapa? Ya. Kebutuhan penduduk setempat apa? Oh, demografi penduduknya diperhatikan. Perhatikan. Aspirasi penduduk setempat apa? Ya. Biar tepat sasaran ya. Baru dia buat Oke. taman itu sesuai dengan kebutuhan penduduk setempat. Iya. Taman itu jadi apa? Penjualan sembako murah. Anda kalau di Jakarta itu, ini yang kemarin belum sempat terlaksana ya. Yang paling diuntungkan siapa? Orang miskin loh. Oke. Tapi yang setengah miskin tidak. Oh ya. Iya. Kalau orang yang miskin dia sudah jelas punya punya KJP plus, dia beli beras pasti harganya lebih murah daripada orang lain. Oke. Beli daging, beli telur pasti lebih murah dan berasnya beras premium. Oke. Tapi kalau yang tidak dapat KJP yang gajinya di atas UMR sedikit, nggak dapat tuh. Kemarin belum sempat, Belum terlaksana nih. belum Pak. terlaksana. Baru kepada yang ini kalangan miskin aja yang sudah Iya. Terlaksana. terlaksana. Iya. Tetapi ada yang sudah terlaksana, yang kemarin juga banyak diserang orang tentang DP 0 rupiah. Itu kan buat teman-teman muda itu kan susah dapat rumah di Jakarta ini kalau harus beli langsung. Yang susah kan DP. Iya bang. Dan DP 0 rupiah memang secara target tidak tercapai. Tetapi secara pemenuhan suplai pasar, dia memenuhi 30% dari kebutuhan suplai pasar perumahan di Jakarta. Itu DP 0 rupiah. Dan konsep itu dipakai juga di bank-bank hari ini bang. Dipakai bank, dipakai oleh Untuk pemerintah KPR kan? pusat, Iya. dipakai apa segala macam gitu loh. Dipakai banyak hal konsep-konsepnya Anies yang dipakai itu. Atau tentang cuti ayah itu yang diserang oleh itu sekarang dipakai itu kan. Iya. Cuti Iya, ayah cuti ayah saat anak melahirkan istri itu. melahirkan.
Banyak hal lah. Jadi itu satu. Balik lagi tentang taman. Baik. Yang kedua, ada hal yang sederhana yang buat kita itu bukan prinsip, tapi buat banyak orang lain adalah prinsip. Jadi budi karya itu memuji perilakunya si pejabat Gubernur DKI Heru PJ sekarang. PJ sekarang yang membangun jembatan penyeberangan orang di BNI. Padahal itu setengahnya oleh Anies, baru dilanjutkan oleh Heru gitu loh. Iya. Karena belum selesai di masa Anies. Ya. Pertanyaan saya sederhana kepada Budi Karya. Di mana di Jakarta ini ada jembatan penyeberangan orang yang ramah kepada ibu hamil, ramah kepada lansia, ramah terhadap disabilitas. Di mana di Jakarta sebelum Anies menjadi gubernur? Di mana adanya? Murni nggak ada itu menurut abang. Lah cari, kasih contohnya ke saya kalau ada. Iya, iya, iya. Mudah-mudahan Pak Budi Karya nonton ini dan menjawab itu. Silahkan cari. Oke Ya. bang, oke. Jadi kamu semua teman saya tantang itu yang bicara tentang Jakarta. Anies tidak bisa kerja, cuma omong-omong, tidak apa segala macam. Saya tanya hal yang sederhana. Jembatan penyeberangan orang yang ramah kepada anak kecil, ramah kepada lansia, ramah kepada disabilitas, ramah kepada ibu hamil, di mana adanya sebelum Anies menjadi gubernur DKI. Iya, iya. Dulu kita naik tangga capek-capek kan? Lah ada tuh yang dibikin oleh Ahok itu kan tuh yang menjadikan satu antara MRT dengan Transjakarta. Kalau ibu hamil yang naik keburu beranak di tengah tuh. Tangganya tuh ada berapa. Iya. Bilangnya Skybridge waktu itu. Wah, terus kemudian dirubah oleh Anies kan jadi sedemikian rupa. Iya. Di depan ASEAN tahu kan yang di Ya. Bayaran itu. Dan itulah yang dihajar terus menerus oleh Partai Persatuan Ibu Kota Iya. untuk mendegradasikan. Pak Dan Anies. kenapa kita jadi gini, yang dilakukan Ahok itu tidak banyak, tapi eksposnya luar biasa. Yang dilakukan Anies banyak sekali seperti pernyataan Anda itu, tapi kenapa tidak terdengar? Ya kita tidak punya dana untuk hal-hal kayak begitu. Dan Anies tidak, ada kehumasan, Bang. ya kan tidak kuat dananya kan. Dibanding buzzer-buzzer yang dibayar itu kan Mengekspos tadi. lewat siapa tuh para orang-orang yang di sekarang insapnya baru sekarang yang dicokro TV itu Siapa tuh bang? mungkin Iya, lo termasuk kali. Iya. Tapi Cokro TV sekarang udah berubah juga, Bang. Orang-orang itu tinggalin tapi tetap masih ada. Iya, tapi kan tadinya kan kelakuan begitu kan. Iya. Baru insapnya belakangan. Iya. Oke. Enggak, saya masih agak konon. Iya. Katakan aku gubernur, Bang. Aku kan bisa manggil pengusaha, Bang. Kamu aku kasih proyek A, ya kan? Tapi kamu biayai tolong media ya setiap bulan. Ada power untuk melakukan itu bang. Loh iya, Bang. DKI, Bang. Kan Pak Anies bisa melakukan itu, Bang. Dengan jalur yang legal lah, katakan. Ini proyek lu kerja yang benar, ya udah begini, tapi lu tolong biayain ini gitu. Lo percaya nggak Anies nggak ngelakuin itu? Enggak, Bang. Tapi bisa seharusnya kan, Bang? Bisa. Sangat bisa. Jadi coba tolong berimajinasi ya tentang bagaimana saya dan teman-teman itu kepuasan kita Ya. mengawal Anies. Di situ kita puasnya. Ini orang nih benar-benar sesuai dengan idealisme Iya. zaman kita mahasiswa gitu. Ya. Bahwa dia punya banyak kekurangan secara personal banyak, yang nyebelin banyak. Tapi kan personal. Yang gue udah berdebat nih nggak bisa ini, tetap dia kekeh. Tapi dia personal, nggak ada urusan dengan kepentingan umum. Dan kepuasan tadi cukup menjadi alasan kuat untuk mendukung Pak Anies. Iyalah. Coba jujur deh sama gue deh. Ya gue balik sekarang nanya. Di antara 3 calon kemarin siapa di antara lu yang paling keren? Bukan secara kepentingan lu, secara akal sehat lu. Akal sehat menarik.
Siapa yang paling pantas? Aku dulu aktivis, Bang. Ya, siapa yang paling pantas yang bisa kita titipkan harapan tentang demokratisasi dan keadilan? Kan dua aja kita dulu itu Iya. di zaman mahasiswa. Satu keadilan sosial, satunya demokratisasi. Iya. Nggak lagi yang lain. Di antara tiga itu coba. Aku pilih aktivis, Bang. Siapapun itu aktivis ya. Tapi yang backgroundnya aktivis, Bang, gitu. Ya Anies, ketua BEM, Hmm. dia yang mengawali Indonesia Mengajar, Iya. dia yang membuat penelitian tentang cengkeh yang dikuasai oleh Tommy Soeharto. Zaman dia mahasiswa, dia menduduki BCA untuk memperingati 11 Maret. Oh ya, Mas Anies dulu ketua senat di UGM ya. Iya. Kalau mau lihat ke situ, Iya, iya, iya. Banyak fakta-fakta menarik. Sisi-sisi dari sosok Pak Anies lewat Bang Ges. Iya, nanti pokoknya kalau Bang Ges sama Pak Anies, nanti Pak Anies hadir di Keadilan TV, Bang. Atau kita datang ke rumahnya. dia biasanya kalau ini dia datang aja. Kalau dia ada waktu dia datang. Kalau dia nggak bisa datang dia undang ke rumahnya. Karena ini banyak hal yang saya baru tahu ternyata gitu, Iya. Bang. Karena di media kan terlalu banyak berita buruk tentang Pak Anies, Bang. Iya. Iya kan, kalau kita ngeliat media Anies hanya ngomong aja misalkan, atau Iya. sumur resapan apa kan banyak banget tuh, Iya, Bang. banyak banget. Terutama PSI. Partai Jalan Suara. Sesuai dengan yang Bang Ges tadi bilang, Bang, kebenaran sekarang kebenaran persepsi. Benar Dan persepsi. itu bahaya. Tapi kalau ketika ngobrol begini, bawa data terus jadi bego. Oh. Kan berkali-kali tuh kan. Iya. Ini kalau ada dia, terutama di TV itu, ini datanya. Dia kan katakan Anies berbohong. Iya. Oh, Anies berbohong, ya saya bilang iya Anies berbohong karena kampung akuarium jadi, Anies berbohong karena kampung gembrong jadi, Anies berbohong karena Formula E terlaksana dan sukses, Anies berbohong karena banjir di Jakarta jauh berkurang. Anies berbohong semua. Kalau yang nyata itu Anies bohong. Kalau yang nyata, kalau yang benar itu SMK. SMK itu benar. It's all about framing. Karena ya, Bang. itu tidak terjadi kan? Itu Ya, kebenaran ya, buat ya, PSI. Iya. Tapi kalau yang terjadi itu jadi kebohongan. Kan di masa orang yang di kebenaran dibangun dengan persepsi, dengan framing kan jadi seperti itu. Iya, kebohongan yang diulang-ulang akan menjadi kebenaran, Bang. Jadi kebenaran. Dan benang merah dari semua podcast ini kesimpulan saya berarti pendidikan itu penting ya, Bang. Pendidikan sangat penting. Pendidikan sangat penting. Bagaimana kita menangkap sebuah Tidak ada informasi. sebuah bangsa yang terbangun dengan menjadi sejahtera tanpa lewat pendidikan, nggak ada di dunia manapun, nggak ada. Iya. Karena akhirnya menyerap informasi, Selalu menyortir pendidikan. itu. Selalu pendidikan. Iya. Dan lucunya kalau dikatakan konsep pendidikan itu dari Pilpres kemarin itu yang terbaik adalah 02, ya buka aja itu. Yang sangat konsen pada pendidikan ya Anies. Bang, tadi ada yang belum saya tanyakan di awal-awal nih, Bang. Penutup juga nih, Bang Arif. Yap. Abang kan produser Jakarta Melayu Festival. Iya. Sedikit buat informasi teman-teman Keadilan TV itu apa sih, Bang? Gitu. Jadi gini, kita itu menjadi sebuah bangsa dan berhutang besar dengan adanya bahasa Melayu. Kebayang nggak lo kalau nggak ada bahasa Melayu yang menjadi bahasa Indonesia itu, kita ketemu orang Papua itu kan pakai penerjemah. Oke. Kita orang Minang ketemu dengan orang Makassar kan pakai penerjemah. Oke. Tapi dengan ada bahasa Melayu itu kan kita nggak perlu penerjemah. Iya. Oke. Itu yang menyatukan kita semua kan. Dan ternyata dalam kasanah Melayu itu tidak hanya sekedar bahasa. Mereka punya sekian budaya. Di antaranya adalah Zafin, musik Melayu yang kemudian dijadikan dangdut. Dan bagaimana musik Melayu dengan lagunya itu sangat puitis dan sangat punya intelektualitas yang dalam, metafor. Tidak ada lagu-lagu Melayu itu yang dibawakan secara verbal atau apa gitu dengan vulgar, nggak ada. Ada lirik Melayu misalkan ku tanam selasi, ku tanamkan di ujung halaman. Kita butuh menerjemahkan apa itu ditanamkan di ujung halaman. Iya. Itu keren sekali. Dan Jakarta Mulai Festival ini visi misinya untuk
Jadi Menjaga. kalau kita mengangkat budaya Melayu itu, kita sekaligus mencerdaskan bangsa ini. Dalam sisi tarian, tidak ada dalam tarian Melayu itu mengangkat tangan melewati ketiak. Tidak ada tatapan laki dengan perempuan secara langsung. Oh, ada nilai-nilai itu. Itu yang dikembangkan. Ada nilai-nilai di sana. Jadi saya mulai itu dari tahun 2012, setiap tahun hanya 2 tahun berhenti karena itu pun COVID. Oke. Dan itu saya mau mulai itu juga dengan Anies. Oh, Jakarta Melayu Festival. Jakarta Melayu Festival, tinggal dibuka di Google keluar. Siap. Dan pusatnya di Jakarta, Bang. Ya itu kegiatan aja, tahunan aja. Ya, Kita ya, bikin ya. event tahunan aja. Oh, menarik. Jakarta Melayu Festival. Tahun ini ada lagi tuh. Insya Allah. Iya. Meskipun gubernurnya bukan Pak Anies. Oke, Bang Arif. Siap. Luar biasa podcast bersama Bang Ges Khalifah. Makasih Bang Ges Sama-sama, atas waktunya. Luar Jerry, biasa Arif. banyak informasi, banyak edukasi juga buat Sama-sama. teman-teman Keadilan TV. Ya. Jadi memang Keadilan TV ini menguak fakta-fakta yang sebenarnya gitu. Makanya saya juga banyak belajar nih hari ini kan. Dan tercengang-tercengang Agak tercengang-tercengang dengan narasi-narasi. fakta-fakta langsung dari A1 lah kita bilang Bang Arif ya. Iya. Oke, Oke. silakan kirim komentar, like dan juga pendapatnya. Tunggu kami di podcast Keadilan TV berikutnya. Tetap salam persatuan Indonesia. Merdeka. Mereka.